Halo Serene Lovers, kalian ngerasa nggak sih kalau belakangan ini harga bahan pangan melonjak drastis? Tapi uniknya peristiwa ini ada kaitannya loh dengan Rusia. Siapa sangka Rusia yang jarang sekali tersorot dalam hubungan kerjasama dengan Indonesia ini ternyata memiliki pengaruh besar dalam menentukan pertanian di Indonesia. Sebelum kita masuk ke topik utama, kita bakal bahas sedikit tentang betapa diseganinya negeri beruang merah ini. Seperti yang kita tahu, Rusia adalah negara adidaya yang memiliki pengaruh yang sangat kuat di dunia. Saking kuatnya negara ini, membuat rival utamanya yaitu Amerika Serikat membentuk suatu aliansi bernama NATO yang anggotanya berasal dari negara di Eropa dan Amerika Utara. Berdasarkan keterangan dari NATO.in bahwa aliansi ini dibentuk untuk membangun hubungan unik antara kedua benua yang memungkinkan mereka untuk berkonsultasi dan bekerja sama di bidang pertahanan dan keamanan dan melakukan operasi manajemen krisis multinasional bersama-sama. Meski demikian, banyak sekali yang mengatakan bahwa NATO ini dibentuk untuk meredam dan membatasi pengaruh Rusia di kawasan Eropa dan Asia. Gak heran sih, soalnya Rusia ini emang kuat banget dan juga punya militer yang tangguh dengan dilengkapi senjata nuklirnya. Selain itu, Rusia juga mempunyai wilayah yang sangat luas, bahkan dijuluki sebagai negara terluas di dunia. Bahkan wilayahnya terbentang dari benua Asia hingga benua Eropa. Berdasarkan sumber dari Worldometer, Rusia memiliki luas wilayah mencapai 17.098.242 km persegi, yang setara dengan 11% dari total luas daratan dunia sebesar 148.940.000 km persegi. Wah, luas banget ya. Indonesia aja luasnya 1.916.906 km persegi. Berarti luas Rusia itu setara dengan 9 kali luasnya Indonesia ya. Meskipun wilayahnya luas, tapi jumlah penduduknya bisa dibilang sedikit nih guys. Menurut Worldometer, populasi Rusia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 144.444.359 jiwa. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dari Indonesia yang memiliki penduduk mencapai 277.534.122 jiwa di tahun yang sama. Bayangin deh, wilayah Rusia yang luasnya 9 kali luas Indonesia, tapi penduduknya cuma setengahnya Indonesia. Pasti banyak banget kawasan yang sepi tuh. Oke, karena kita sudah sedikit mengetahui tentang negeri beruang merah ini, kalau begitu kita lanjut ke pembahasan pertanian di Indonesia yang konon katanya negara kita ini adalah negara agraris. Sebagai negara agraris, Indonesia menjadikan sektor pertanian sebagai pilar penting dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketika ketersediaan pangan tidak memenuhi kebutuhan, hal ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi serta mengancam ketahanan pangan nasional. Maka dari itu, Kementerian Pertanian berupaya menjaga ketahanan pangan nasional melalui program pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya dalam mencapai target No Poverty and Zero Hunger. Di Indonesia sendiri terdapat 4 komponen utama dari sektor pertanian yang menjaga ketahanan pangan nasional. Komponen tersebut terdiri dari, yang pertama, pertanian tanaman pangan yang mencakup produksi tanaman pangan utama seperti padi, jagung, gandum, kedelai, dan lainnya. Yang kedua, hortikultura yang mencakup produksi sayuran, buah-buahan, bunga, dan tanaman hias. Yang ketiga, peternakan yang mencakup pemeliharaan dan pengelolaan hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, ayam, dan lainnya. Yang keempat, agroindustri proses yang mengolah hasil pertanian menjadi produk lanjutan seperti tebu menjadi gula, susu menjadi produk olahan susu, atau pengolahan padi menjadi beras. Dari 4 komponen tersebut, terdapat 3 komponen yang membutuhkan pupuk untuk menunjang keberhasilan sektor pertanian.
Bisa dibayangin kan betapa pentingnya pupuk untuk menunjang kegiatan pertanian demi mencapai ketahanan pangan nasional. Apalagi jumlah penduduk Indonesia sekarang mencapai lebih dari 277 juta jiwa dan berpotensi ngalamin kenaikan di setiap tahunnya. Secara garis besar, pupuk mengandung berbagai unsur mikro dan makro yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga menghasilkan kualitas yang diharapkan. Meski peran pupuk sangat penting dalam bidang pertanian, namun hingga saat ini ketersediaan pupuk masih menjadi salah satu faktor penghambat pertanian di Indonesia. Pasalnya, ketersediaan pupuk di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga mengharuskan Indonesia mengimpor pupuk dari luar negeri. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa kebutuhan pupuk petani di Indonesia mencapai 13,3 juta ton per tahun. Dari kebutuhan tersebut, Indonesia hanya mampu memproduksi pupuk sebanyak 3,5 juta ton per tahun, sedangkan sisanya harus diimpor dari negara lain. Di tengah gempuran permasalahan pupuk, ternyata Rusia menjadi salah satu negara pemasok pupuk di Indonesia yang menyumbangkan sekitar 1,08 juta ton pupuk dengan nilai 480,6 juta US dollar per tahun. Selain Rusia, Indonesia juga mendapat pasokan pupuk dari negara lain seperti Cina, Mesir, Kanada, dan negara lainnya. Meski pasokan pupuk di Indonesia dapat diperoleh dari berbagai negara, namun jumlah pasokan dari setiap negara juga terbatas. Oleh karena itu, sejak terjadi konflik antara Rusia dengan Ukraina, pasokan pupuk dari Rusia menjadi sangat sulit untuk diperoleh yang mengakibatkan kelangkaan pupuk di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, kenapa perang Rusia dengan Ukraina berpengaruh terhadap pupuk di Indonesia? Mungkin bisa aku jelasin sedikit ya. Jadi ketika terjadi perang, maka sebagian besar dana digunakan untuk kebutuhan perang. Selain itu, jalur logistik juga bakal terbatas banget karena banyak negara yang akan memblokade jalur perdagangan. Di samping itu, saat ini Rusia sedang mendapatkan banyak sekali sanksi dari berbagai negara akibat perang ini. Langkanya pupuk di Indonesia telah menimbulkan dampak serius dalam terpenuhinya kebutuhan pangan dalam negeri. Problematika tersebut menjadi sorotan serius di mata publik. Bahkan banyak sekali tokoh yang turut menanggapi peristiwa penting ini. Dikutip dari laman CNBC, bahwa pengamat militer dan pertahanan keamanan Koni Rahakundini Bakri meminta pemerintah untuk menyiapkan skenario terburuk terhadap konflik Rusia-Ukraina. Pasalnya, sejarah membuktikan konflik antar negara Eropa biasanya berlangsung lama. Dia mencontohkan perang utara besar yang melibatkan Kekaisaran Rusia dan Swedia pada 1700-an berlangsung lebih dari 21 tahun. Selain itu, konflik antara Rusia dengan Ukraina ini ternyata telah membuat Rusia dijatuhi berbagai sanksi dari berbagai negara. Sanksi yang diberikan oleh berbagai negara tersebut didasarkan oleh penilaian mereka bahwa penyerangan Rusia terhadap Ukraina adalah suatu tindakan invasif yang sangat berpotensi meluasnya daerah perang ke berbagai negara. Meski demikian, Vladimir Putin selaku Presiden Rusia menganggap tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan haknya kembali atas wilayah yang dulunya disebut dengan Uni Soviet. Dari sudut pandang lain, juga ditemukan indikasi bahwa penyerangan Rusia tersebut disebabkan oleh bergabungnya Ukraina menjadi anggota NATO, yang mana NATO ini sering mengusik kedaulatan Rusia. Jadi penilaian Ibu Koni terhadap peristiwa ini bisa dibilang udah tepat, karena kalau udah ngomongin perang Rusia dengan NATO, ya jelas bakal lama konfliknya. Meski Rusia mendapatkan sanksi dari banyak negara, tapi kalau yang dikenai sanksi adalah negara adidaya sebesar Rusia, kayaknya yang bakal terganggu adalah negara yang bermitra dengan Rusia. Wah, bukannya melemahkan Rusia, tapi malah negara lain yang kena. Contohnya seperti yang dialami Indonesia sekarang ini nih.
Sebelumnya, Ketua Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani mengatakan, pemerintah sudah seharusnya memiliki contingency plan dalam mengamankan komoditas pangan dalam kondisi terburuk termasuk perang. Contingency plan termasuk menemukan substitusi impor barang ataupun negara pemasok alternatif jika terjadi kondisi di luar dugaan. Jadi, menurut Haryadi Sukamdhani ini, sebaiknya pemerintah segera cari contingency plan atau rencana cadangan buat antisipasi kalau konflik Rusia dengan Ukraina ini bakal berlangsung lama sesuai dengan perkiraan Ibu Koni tadi. Haryadi Sukamdhani juga menyatakan bahwa impor bahan pangan juga perlu dilakukan bila benar-benar dibutuhkan atau ketersediaan di dalam negeri tidak mencukupi. Namun, impor tidak boleh menimbulkan kegaduhan sehingga harus dibangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Jadi, meskipun sudah punya contingency plan dan ternyata harus tetap mengimpor, maka sebaiknya juga dikomunikasikan dengan baik biar tidak merugikan masyarakat. Misalnya kalau yang diimpor bahan pangan, maka perlu dikomunikasikan dengan petani agar produk pangan dari petani bisa terserap lebih dulu. Beralih ke faktor dalam negeri sendiri yang tampaknya juga semakin runyam, terutama ketika terjadi kasus korupsi dana pertanian yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Ironisnya, SYL adalah Menteri Pertanian Indonesia yang semakin menimbulkan kekecewaan sekaligus kegeraman di kalangan masyarakat, terutama para petani. Ya gimana enggak, pas lagi kesulitan pupuk malah korupsi dana pertanian. Ya walaupun dana itu nggak digunakan buat pengadaan pupuk, tapi kan tetap aja itu uang rakyat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengajukan dakwaan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL atas dugaan korupsi senilai 44,5 miliar. KPK secara resmi menahan SYL sebagai tersangka kasus korupsi sejak 13 Oktober 2023. KPK menduga bahwa politikus Nasdem ini terlibat dalam kasus korupsi bersama dengan 2 orang bawahannya, yaitu Kasdi Subagiono yang merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Muhammad Hatta yang merupakan Direktur Alat dan Mesin Pertanian. Selain itu, KPK juga menemukan aliran dana ke Partai Nasdem yang merupakan partai pengusung SYL juga menerima dana sebanyak 40 juta rupiah. Hingga video ini dibuat, SYL didakwa melakukan gratifikasi dan pemerasan terhadap para pegawai di kementeriannya sepanjang 2019 hingga 2023, sehingga terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Gimana menurut kalian? Hukumannya udah tepat belum? Meskipun situasi pertanian di Indonesia masih dalam ketidakpastian, namun Presiden Joko Widodo tetap mengupayakan berbagai langkah alternatif untuk mengatasi problematika pertanian, terutama di sektor pengadaan pupuk. Menanggapi ketidakmandirian Indonesia dalam pengadaan bahan baku pupuk yang masih impor, beliau melakukan serangkaian solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa salah satu bahan baku pupuk yang diimpor adalah amonium nitrat. Jumlah amonium nitrat yang diimpor mencapai 21% dari total kebutuhan industri. Dilansir dari Kompas, bahwa peresmian PT Kaltim Amonium Nitrat, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa beberapa komponen dan bahan baku pupuk kita masih impor, sehingga kemandirian itu menjadi tidak kita miliki. Oleh sebab itu, Presiden menyambut dengan baik pembangunan pabrik PT Kaltim Amonium Nitrat yang diresmikan pada 29 Februari 2024. Pabrik yang dikelola secara joint venture antara PT Pupuk Kaltim dengan PT Dahana ini dapat mengurangi impor amonium nitrat hingga 8% per tahun. Diketahui bahwa pembangunan industri tersebut telah memakan biaya sebanyak 1,2 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo berharap dengan pembangunan industri ini dapat membuat produktivitas Indonesia semakin meningkat.
Presiden juga menegaskan bahwa ekspansi bisnis bahan baku pupuk harus terus berlanjut agar Indonesia dapat memproduksi pupuk dari hulu ke hilir. Beliau yakin bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mandiri dalam berbagai sektor, termasuk di sektor pertanian. Selain itu, beliau juga ingin melakukan berbagai pengembangan bahan baku pupuk lainnya agar tidak bergantung lagi dengan negara manapun. Nah, dari pembahasan di atas, gimana menurut kalian dengan langkah pemerintah membangun industri bahan baku pupuk semakin mandiri? Coba kasih pendapatmu ya.